kasih, Bu. Ini Kak Ayu ya? Iya, Bu, betul. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini ada belajar apa? Tadi belajar bahasa Indonesia, Bu. Oh, bahasa Indonesia Pak Ramli ya? Iya, Pak Ramli. Oke. Jadi, Nah Ayu ada apa datang ke sini? Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu, jadi saya akhir-akhir ini lagi ada yang dipikirkan. Seperti saya butuh teman cerita, dan tadi saya tanya ke teman saya, katanya diarahkan ke ruang BK saja, Bu. Oke. Keputusan Nah Ayu untuk datang ke sini sudah benar. Nah sebelumnya itu Nah Ayu tahu ada berapa guru BK yang ada di sekolah ini? Setahu saya sih ada 3, Bu. Betul, ada 3. Ada saya, ada Bu Ania, dan Bu Astrini. Nah, sebelum Nah Ayu bercerita, Nah Ayu mau bercerita sama siapa dulu nih? Kan di sini ada 3. Mungkin ke ibu saya. Oke, baik. Jadi Nah Ayu ini ada keraguan tidak di dalam dirinya untuk bercerita kepada ibu, atau memang sudah mau sekali bercerita sama ibu? Kalau keraguan sih mungkin ada, Bu, karena biasanya kan kalau kita bercerita di orang itu biasanya kita takut apa yang kita ceritakan itu keluar daripada orang yang kita ceritakan, seperti itu, Bu. Tapi di sisi lain saya juga lagi butuh sekali teman cerita. Oke. Jadi Nah Ayu ini tidak perlu ragu untuk bercerita ke ibu, karena di sini ibu itu terikat di dalam kode etik bimbingan dan konseling, di mana salah satunya ada asas kerahasiaan. Nah, di mana di asas kerahasiaan ini ibu tidak akan menyebarluaskan permasalahan yang Nah Ayu alami, dan apapun yang kita bicarakan di sini hanya ibu dan Nah Ayu saja yang tahu. Baik, Bu. Baik, kalau gitu apakah Nah Ayu sudah tidak ragu lagi atau masih ragu? Sudah tidak ragu, Bu. Baik. Sebelumnya juga ibu mau kita menyempatkan waktu dalam sesi konseling ini. Dari ibu sendiri 1 kali 25 menit. Bagaimana dengan Nah Ayu? Ya, boleh, Bu. Boleh. Oke, boleh ya. Apa Nah Ayu sudah nyaman duduknya gitu? Iya, sudah nyaman seperti ini. Baik. Kalau gitu Nah Ayu coba ceritakan apa yang Nah Ayu alami selama ini. Baik, Bu, jadi akhir-akhir ini saya itu merasa cemas, Bu, dalam belajar, karena mungkin saya harus memenuhi banyak ekspektasi dari kedua orang tua saya yang menuntut saya untuk harus bisa terus menjadi juara 1 dalam hal apapun itu. Jadi saya merasa cemas tidak bisa menggapai hal tersebut, Bu, sehingga mempengaruhi saya dalam fokus dalam belajar dan lain sebagainya. Baik, Nah Ayu ini merasa cemas karena ada tekanan dari orang tua Nah Ayu yang menuntut Nah Ayu harus menjadi juara 1 di apapun itu ya. Iya, betul, Bu. Jadi saat itu bagaimana perasaan Nah Ayu terhadap hal itu? Tentunya saya merasa khawatir dan juga cemas, karena bisa dikatakan kan yang membiayai sekolah saya itu orang tua saya. Jadi saya juga merasa tidak enak kalau misalnya saya tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Namun saya pun juga merasa diri saya itu tidak bisa dipaksakan. Maksudnya saya nggak bisa memaksakan diri saya di luar dari kapasitas saya, Bu. Jadi hasil saya cemas. Di sisi lain saya harus mengikuti ekspektasi mereka. Di sisi lain saya juga cemas tidak bisa menggapai itu. Baik, Nah Ayu, ibu paham apa yang Nah Ayu
ini bagaimana kecemasan yang Ayu alami ini itu menurut ibu itu sangat wajar untuk dirasakan oleh Ayu, tidak apa-apa. Dan mengenai ekspektasi orang tua Ayu yang mungkin menurut Ayu terlalu berlebihan untuk Ayu sendiri, dan Ayu merasa tidak sanggup akan hal itu, betul ya? Betul. Oke, untuk mengatasi hal itu, ibu punya solusinya dengan melakukan teknik reframing. Nah, teknik reframing sendiri ini melihat dari sudut pandang yang berbeda dan yang lebih positif tentunya. Mungkin Ayu bisa melihat kenapa orang tua Ayu memberikan harapan-harapan mereka kepada Ayu di sisi positifnya. Baik Bu, saya ini kan itu di keluarga kebetulan cucu pertama dan anak perempuan satu-satunya. Jadi mungkin ya orang tua saya itu selalu menuntut untuk saya bisa juara satu terus agar itu menjadi bekal juga untuk saya kedepannya bisa lebih mengembangkan potensi diri saya Bu, dan mungkin juga bisa menjadi kebanggaan tersendiri untuk keluarga saya, karena kebetulan saya cucu pertama, jadi mungkin nantinya saya bisa dijadikan sebagai role model untuk saudara-saudara saya lainnya dan juga sepupu saya di keluarga Bu. Mungkin itu sih Bu dari sisi positifnya. Oke, baik Ayu, sudah bagus sekali apa yang tadi Ayu ceritakan kepada ibu, bahwa Ayu ini adalah cucu pertama dan anak perempuan satu-satunya di keluarga. Jadi Ayu ini harus menjadi role model di dalam keluarga Ayu sendiri. Orang tua Ayu hanya mau yang terbaik untuk Ayu, bukan untuk diri mereka, tetapi kembali ke diri Ayu sendiri. Ayu kedepannya mungkin bisa melihat hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif, tidak melulu soal negatifnya saja. Setiap hal itu punya negatif dan positifnya masing-masing. Mungkin sekarang Ayu belum bisa melihat secara luas hal positif yang dilakukan oleh orang tua Ayu, tetapi kelak Ayu akan mengerti kenapa mereka mengharapkan atau menuntut hal-hal yang tadi Ayu sebutkan. Oke, sekarang kita sudah berada di tahap terminasi atau penutupan. Bagaimana perasaan Ayu setelah melakukan teknik reframing tersebut? Baik Bu, jadi saya sedikit merasa lega karena saya dengan teknik reframing yang diberikan tadi, saya jadi bisa lebih berpikir rasional bahwa semua hal itu ada sisi positifnya juga. Kita perlu melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang yang dengan lebih positif, karena segala sesuatu itu tidak selamanya negatifnya saja. Mungkin itu Bu, perasaan saya ya sedikit lega. Oke, baik Ayu. Kalau begitu tadi sudah disimpulkan juga oleh Ayu tentang kegiatan kita hari ini. Jadi sekarang kalau Ayu ada apa-apa atau ingin bercerita lebih lanjut tentang perasaan Ayu bisa ke ibu ke ruangan BK ini. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya menjadi lebih tahu juga dan saya lebih mampu juga berpikir rasional ke depannya. Baik Ayu sudah bisa kembali ke kelas sekarang. Terima kasih karena sudah bercerita kepada ibu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Baik. Terima kasih Bu.